Kamu investor pemula, terus kamu bingung, gimana sih cara beli reksadana yang baik? Gimana sih cara pilih reksadana yang baik? Kalau kamu bingung, pastinya kamu harus tonton video ini. Simak ya. Balik lagi di Teh Channel bersama saya Teh. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Teh alami, kalian boleh tahu. Apa yang Teh tahu, kalian harus tahu. So guys, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita ke program edukasi. Seperti biasa ya, itu belajar reksadana. So guys, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis ya. Di sini kita akan belajar gimana sih cara memilih reksadana yang baik. Dan dukung terus channel ini untuk perkembangannya tentunya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kalian dapat info-info terupdate dari Teh Channel. Jangan kemana-mana, stay tune. Senang rasanya bisa kembali lagi berjumpa dengan kalian guys. Apa kabar semuanya? Seperti biasa, TS Channel, channel informasi dan edukasi kembali menyapa kalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat luar biasa, diberikan kekuatan, diberikan rezeki dan kesehatan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa tentunya. So guys, pada kesempatan kali ini kita kembali di program belajar reksadana ya, di program edukasi ya. Jadi di sini kita akan belajar di video kali ini gimana sih cara memilih reksadana, gimana sih cara menentukan reksadana yang baik untuk dibeli gitu, untuk diinvestasikan. Kadang kebanyakan orang bingung ya. Di sini Teh Channel akan kasih cara-cara gimana sih cara untuk memilih reksadana yang baik. Sebagai seorang investor pemula, kadang-kadang kebingungan ya kalau pilih reksadana itu gimana gitu. Gimana caranya jangan sampai beli reksadana yang salah. Gimana caranya agar dapat reksadana yang menguntungkan? Gimana caranya agar mendapatkan reksadana yang baik? Nah, di sini ada 5 faktor penentu yang harus kalian perhatikan ya. 5 faktor penentu yang harus kalian perhatikan ketika kalian memilih sebuah reksadana. Dari kelima faktor tersebut ya, yang pertama adalah reputasi manajer investasi. Jadi kalau misalkan kalian memilih reksadana, pertama kalian harus lihat manajer investasinya. Kita lihat reputasinya, reputasi manajer investasi. Karena banyak sekali manajer investasi yang mengelola dari reksadana nih. Contohnya banyak banget ya, seperti BNI, seperti apalagi Batavia, Stoker ya, kemudian Sekuritas, apalagi banyak ya, banyak sekali. Avis juga. Jadi banyak banget jadi manajer investasi ini, dan kalian harus tahu reputasinya. Kalian harus tahu kinerjanya gitu. Semakin bagus si reputasi manajer investasi tersebut, maka semakin baguslah reksadana yang mereka kelola atau yang mereka rekomendasikan gitu. Jadi yang pertama harus kalian lihat adalah reputasi dari manajer investasinya. Kemudian untuk yang kedua, kalian harus lihat dari tingkat return atau tingkat pengembalian profit gitu. Ya, profit ya. Tingkat returnnya. Jadi kalian harus lihat apakah return yang didapat atau profit yang didapat apakah itu tinggi atau tidak. Nah, di sini kalian tidak hanya melihat jangka pendek ya. Kalau jangka pendek kan cuma kalian lihat yang 1 tahun saja, 1 tahun atau year to date ya gitu. Tapi kalian juga harus melihat ya, selain jangka 1 tahun, kalian juga harus lihat yang jangka 5 tahun, jangka 10 tahun. Apakah returnnya bagus? Karena semakin panjang itu untuk memperoleh return yang baik, yang stabil, yang tinggi itu sangat sulit ya dibandingkan jangka yang pendek ya. Jadi kalau misalkan dia sudah bisa memberikan return yang tinggi pada jangka panjang, maka dijamin reksadana yang dikelola atau reksadana yang direkomendasikan itu sangatlah bagus. Dan untuk yang ketiga ini adalah tingkat resiko. Nah, di sini kalian harus perhatikan ya. Karena apa? Karena namanya semakin tinggi tingkat profit yang kalian dapat atau high return, otomatis ada high risk ya. Jadi semakin tinggi tingkat profit atau tingkat keuntungan, tentu juga semakin tinggi tingkat kerugian. Dari sini kalian harus lihat tingkat resikonya, harus diukur. Karena setiap reksadana yang dikelola itu kan ada tingkat resikonya. Semakin besar tingkat resikonya berarti kan bagus ya. Di atas 10% itu udah kurang bagus ya. Jadi semakin kecil, carilah tingkat risiko semakin kecil. Biasanya orang-orang itu, para investor itu menggunakan max down max down ya itu. Nah, itulah cara untuk mengukur berapa besar sih tingkat risiko yang didapat
ketika membeli sebuah reksadana dari sebuah reksadana ya. Kalau di atas 10% itu udah terlalu besar ya. Jadi semakin besar atau semakin kecil semakin bagus. Jadi tingkat risikonya cari yang sekecil mungkin. Dan yang untuk keempat guys, yang keempat adalah dana kelolaan atau yang kita kenal dengan AUM, Asset Under Management, yang disingkat dengan AUM, itu dana kelolaan. Nah, dana kelolaan ini guys adalah dana yang dikelola oleh si manajer investasi terhadap suatu reksadana ya. Jadi si reksadana itu dana yang terhimpun dari masyarakat. Semakin besar AUM-nya, nilai asetnya yang dikelola, maka itu semakin kuatlah reksadana atau manajer investasi itu gitu ya. Jadi semakin besar semakin kuat, karena semakin kecil biasanya guys ya, biasanya nih kasih tau, kalau misalkan kurang dari 20 ya, kalau nggak salah kurang dari 20 ya, kurang dari 20 M pengelolaan dananya, maka kemungkinan suatu reksadana untuk disuspend itu semakin besar ya. Tapi kalau misalkan dia dana kelolanya semakin besar, otomatis dia semakin kuat, dana terhimpun semakin banyak, maka nilainya biasanya akan nilai dari reksadana tersebut akan memberikan return yang tinggi pula. Dan untuk yang kelima guys, kalian juga harus memperhatikan expense ratio, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan, contoh seperti management fee atau biaya manajemen. Kemudian ada juga biaya kustodian, yaitu biaya perbankan. Kemudian ada juga seperti biaya transaksi dan biaya marketing. Jadi ada biaya-biaya yang kalian bisa lihat di prospektus sebelum kuliah. Jadi sebelum kalian membeli sebuah reksadana, kalian baca dulu prospektusnya. Di situ jelas ya ada perinciannya apa-apa aja di situ ya. Nah, kemudian dianjurkan kalau misalkan kalian membeli reksadana, lebih baik kalian membeli reksadana di yang sama gitu, bank perantaranya sama. Jadi kalau misalkan bank perantaranya sama, ketika kalian membeli, kalian transfer itu nggak kena biaya transfer. Kalau misalkan BCA, bank perantaranya BCA juga, jadi nggak kena transfer gitu ya. Jadi nggak kena biaya transfer maksudnya gitu ya. Jadi ya lebih ngirit lah ya, lebih hemat gitu ya. So guys, jadi itulah tadi ya 5 faktor pendukung yang dimana kalian bisa pakai, bisa kalian perhatikan 5 faktor ini untuk menentukan reksadana yang baik atau cara memilih reksadana mana sih reksadana yang baik, reksadana mana sih yang bisa menghasilkan profit tentunya buat kalian. Jadi ingat ya 5 faktor tadi, yaitu yang pertama apa tadi? Tadi adalah reputasi dari si manajer investasinya ya. Yang kedua adalah tingkat return dari sebuah reksadana. Yang ketiga adalah tingkat risikonya ya. Kemudian juga yang keempat adalah dana kelolaan atau yang kita kenal dengan asset under management yang disingkat dengan AUM. Dan yang kelima adalah expense ratio atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sebuah reksadana ketika kita membeli bahkan untuk menjualnya. Nah, itu harus diperhatikan guys ya. Nah, gimana sih kalau misalkan kalian masih bingung juga? Kalau misalkan kalian tetap masih bingung, masih istilahnya masih ngeblank, masih susah gitu ya. Nah, di sini ada sebuah aplikasi yang bisa membantu kalian jadi supaya nggak terlalu bingung gimana cara milihnya. Terutama buat para pemula, jadi gampang banget, nggak perlu harus baca-baca prospektus dari sebuah reksadana. Cukup kalian dengan melihat top peringkat topnya. Jadi top reksadananya, karena di situ sudah di sort gitu ya, sudah disortir maksudnya. Apa aplikasinya? Nama aplikasinya adalah Bibit ya. Jadi Bibit, nama aplikasinya adalah Bibit. Kalian bisa gunakan terutama buat para investor pemula. Kalian bisa download di Play Store atau di iOS ya. Di Play Store untuk yang punya Android, di iOS untuk yang punya iPhone tentunya. Kalian download aja namanya Bibit aplikasinya. Ini aplikasi sangat mudah sekali untuk menabung reksadana, karena di situ apa? Di situ ada robo advisor, di mana robo advisor itu tugasnya untuk memberikan kalian sebuah advice ya, sebuah nasihat atau sebuah rekomend untuk reksadana yang harus kalian beli. Jadi di situ kalau misalkan kalian mau beli guys, biasanya kan beli reksadana itu kan harus ada tujuannya. Contoh kalau misalkan masukkan tujuannya untuk dana pensiun atau untuk biaya sekolah ataupun untuk biaya liburan, nanti di sana ada pilihan. Kalau misalkan kalian ikut robo advisornya, di sana ada pilihannya. Kalian udah ada pilihannya gitu. Jadi kalian tinggal ikutin aja setelah si robo advisornya. Jadi bisa dia bisa ikut saran dari robo advisor itu gitu. Atau kalau misalkan kalian mau beli manual juga, itu udah ada top
udah disortir gitu, udah ada top score-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung, tapi buat para pemula sih Tia Channel sarankan ya ikutin aja saran dari si Robo Advisor, karena Robo Advisor ini akan mengikuti profil kalian ya, apakah kalian itu termasuk jenis investor apa, seperti jenis yang agresif ataupun yang biasa-biasa aja gitu. Kalau agresif itu kayak seperti yang kayaknya senang high risk, high return juga gitu. Apa kayak moderate yang so-so gitu, apa yang konservatif yang kayaknya aduh enggak deh, kalau bisa jangan sampai rugi gitu. Nah gitu. Jadi apakah kalian termasuk yang konservatif, kalian termasuk investor yang moderate, ataupun kalian termasuk dari investor yang agresif? Nanti si Robo Advisor ini akan menyarankan sesuai dengan profil kalian ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian bingung, kalian buat investor pemula ini tentunya, kalau kalian bingung, kalian pegang blank gitu, aduh beli apa ya, kalau misalkan yang 5 faktor tadi itu susah buat kalian langsung aja ikutin si Robo Advisor dari aplikasi Bibit ini. Dan kalau misalkan kalian mau download aplikasi Bibitnya guys, kalian bisa download aplikasi Bibit langsung saja, dan jangan lupa masukkan kode referral dari Tia Channel. Kode referralnya apa? Kode referralnya adalah Tia Channel itu sendiri ya. Jadi Tia Channel ada kode referral dari Tia Channel, jadi sama namanya ya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu mungkin kalian untuk reksadana ini ya. Jadi sekali lagi, download aplikasi Bit di Play Store buat yang belum punya ya. Kemudian ikutin Robo Advisor-nya dan masukkan kode referralnya Tia Channel. So guys, sampai di sini dulu video kita tentang cara gimana sih memilih reksadana yang baik ya. Jadi tadi udah ada 5 faktor yang bisa kalian perhatikan untuk memilih sebuah reksadana yang baik agar kalian dapat profit tentunya. Atau kalian juga bisa download seperti tadi yang Tia Channel bilang, download aplikasi Bibit di Play Store atau di iOS ya. Dan jangan lupa masukkan kode referralnya Tia Channel. Oke guys, sampai di sini video kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian tentunya ya. Bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah pengetahuan kalian tentunya dalam berinvestasi, dan menambah semangat kalian dalam berinvestasi. Kecil-kecil tidak apa ya, kecil demi kecil lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, kecil nanti jadi besar begitu ya. Ya buat kalian yang baru datang ke Tia Channel guys, silakan kalian subscribe ya. Yang baru datang ke Tia Channel, kalian subscribe, kemudian share ke yang lain ya, agar channel ini bisa bermanfaat buat kalian juga buat yang lain tentunya. Ingat, Tia Channel adalah channel informasi dan edukasi, jadi kita selalu memberikan informasi-informasi yang menarik buat kalian, dan juga kita memiliki program edukasi buat kalian. Program edukasinya salah satunya seperti ini ya. Jadi program edukasi belajar berinvestasi seperti reksadana, saham, ada juga Bitcoin, ada juga emas, dan ada juga forex gitu ya. Dan juga kita punya informasi-informasi seperti informasi kuliner, kemudian kita punya informasi aplikasi, informasi yang lain yang menarik buat kalian tentunya ya. Dan jangan lupa kita juga punya komunitas YouTuber Tia Channel. Komunitas YouTuber Tia Channel, kalau misalkan kalian mau bergabung ya dengan komunitas YouTuber pemula Tia Channel, kita ada di Facebook dan di Telegram. Untuk linknya ada di kolom deskripsi, jadi kalian bisa klik aja, kalian bisa gabung ke komunitas YouTuber pemula Tia Channel di Facebook dan di Telegram. Dan juga buat kalian yang tadi ingin mendownload aplikasi Bibit, linknya ada di kolom deskripsi, jadi kalian bisa klik linknya dan masukin kode referral Tia Channel. Oke guys, so sekali lagi terima kasih untuk menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih telah menyimak videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, dan dukung terus channel ini untuk perkembangannya, untuk kemajuannya tentunya, agar bisa bermanfaat buat kalian semua tentunya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye bye.